Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas memiliki istri yang pencemburu dan cerewet. Sikap itu bukan tanpa sebab, yakni akibat Abu Nawas sering pulang larut malam, sehingga membuatnya cemas. Suatu hari, Abu Nawas keluar rumah hingga larut malam, dan istrinya gelisah juga emosi. Berjam-jam, ia menunggu suaminya pulang, namun tidak kunjung datang juga. Saking kesalnya, sang istri memiliki rencana. Ia berniat memarahi suaminya dan memukulnya lewat jendela. Waktu pun sudah menunjukkan larut malam. Begitu gelap, namun Abu Nawas tetap tidak kunjung pulang. Tiba-tiba saja istrinya mendengar suara seperti ada orang hendak masuk dari jendela rumah yang terbuat dari kayu. Mendengar suara itu, istri Abu Nawas langsung siap-siap melancarkan aksinya. Ia siap-siap memegang balok untuk memberi pelajaran kepada suaminya itu. Ia berpikir Abu Nawas sengaja masuk rumah melalui jendela karena takut dimarahi istrinya. Kemudian masuklah seseorang melalui jendela yang ukurannya relatif kecil itu. Pencahayaannya yang tidak terlalu terang. Seketika istri Abu Nawas memukulnya berkali-kali, hingga orang itu terkapar lemas tak berdaya akibat pukulannya yang sangat keras itu. Ampun, ampun, kata orang yang diduga Abu Nawas. Melihat hal itu, istri Abu Nawas merasa puas karena misinya berhasil, sehingga orang yang dipukulnya lemas tak berdaya. Dengan nada yang keras, ia meminta orang itu bangun. Ayo cepat bangun, lain kali jangan diulangi lagi dengan pulang larut malam, ucap istri Abu Nawas. Namun anehnya orang itu juga tak kunjung bangun. Istri Abu Nawas pun penasaran dan memeriksanya. Betapa terkejutnya. Ternyata orang yang dipukulinya itu bukanlah suaminya, tapi maling yang coba masuk ke rumahnya. Istri Abu Nawas pun berteriak. Lalu warga sekitar beramai-ramai mendatangi rumah Abu Nawas, kemudian meringkus maling itu. Wah, hebat sekali. Pencuri ini sampai terbaring tidak berdaya di lantai. Mungkin butuh berminggu-minggu untuk bisa pulih lagi, kata salah seorang warga. Maaf Pak, saya tak bermaksud untuk menyakitinya, apalagi sampai separah itu. Hanya kekeliruan saja Pak, kata istri Abu Nawas. Seorang warga pun bertanya, keliru bagaimana maksudmu? Waktu itu, ia masuk melalui jendela dapur. Saya kira suami saya yang baru pulang berpesta dengan teman-temannya, makanya langsung saya gebuk, terang istri Abu Nawas. Kemudian tak lama Abu Nawas pun datang. Dan melihat ceritanya itu, ia merasa bersyukur sambil tersenyum kecil karena bukan dirinya yang dipukuli istrinya. Untung saja bukan saya yang dihajar, makanya jangan main pukul. Beginilah akibatnya, kata Abu Nawas. Wallahu a'lam bishawab. Abu Nawas dikenal sebagai sosok yang cerdas dan cerdik. Kepribadian itu pun tersebar di seluruh wilayah Baghdad, sehingga santri atau muridnya pun kian bertambah. Sayangnya, tidak semua santri sepaham dengan Abu Nawas. Suatu hari salah seorang santri tampak mengeluh dan menyampaikan pendapatnya secara kritis, mengkritik bahwa spiritualitas Abu Nawas perlu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Menanggapi kritikan santrinya itu, Abu Nawas hanya tertawa. Santri yang lainnya pun ikut tertawa kencang melihat tingkah lucu gurunya tersebut. Kemudian Abu Nawas tampak terdiam. Seketika suasana menjadi hening. Abu Nawas menarik napas dalam-dalam. Kemudian dengan hati-hati dia menceritakan kisah seorang pelajar yang bertanya kepada penjual buku. Tidak ada buku anatomi yang lebih baru, ucap Abu Nawas menerikan pertanyaan pelajar tersebut kepada penjual buku. Buku-buku yang ada di sini sudah berumur 10 tahun atau lebih, protes pelajar itu. Dengarlah nak, tidak ada penambahan tulang apapun dalam tubuh manusia selama 10 tahun terakhir ini. Demikian pula halnya, tidak ada pula penambahan apapun dalam kodrat manusia selama 10.000 tahun terakhir ini.
ujar penjual buku menjawab pertanyaan pelajar itu. Mendengar cerita Abu Nawas, semua santri tampak diam, suasana pun masih hening. Kemudian hal lainnya membuat santri Abu Nawas protes, karena seringnya sang guru membuat lelucon. Setiap kali mengajar hampir selalu ada gelak tawa dalam setiap ia bicara. Hal itu rupanya juga mengganggu sebagian santri yang sangat ingin serius tentang spiritualitas dan diri mereka. Guru ini seperti badut, ujar seorang santri lainnya. Oh tidak, kamu salah tangkap. Seorang badut membuat kamu menertawainya. Seorang guru membuat kamu menertawai diri sendiri, sanggah santri lainnya. Abu Nawas mendengar dialog antara santrinya dengan tersenyum. Abu Nawas tidak terganggu sama sekali dengan santrinya itu. Apakah sesuatu menjadi sungguh-sungguh benar jika tidak seorang pun menertawakannya, ujar Abu Nawas. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa menginspirasi kita semua. Sampai jumpa lagi di cerita-cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.